Bab 176. Hanya dalam waktu singkat, dua orang penguji pun terbagi menjadi dua untuk menyerang Liman Setiawan dan juga Siesifa. Seorang kultivator pedang dengan intens melancarkan serangannya pada Liman Setiawan. Secara perlahan-lahan pergerakannya menjadi semakin cepat mengikuti gerakan Liman Setiawan yang ternyata mahir dalam teknik berpedang. Serangan demi serangan semakin kuat dilancarkan, namun Liman Setiawan masih bisa menghalaunya dengan lancar. Ia sepertinya tidak kesulitan dengan teknik serangan yang terus-menerus menyerangnya. Yang menjadi fokus Liman Setiawan adalah tingkat gravitasi yang mulai ia biasakan untuk bergerak makin lincah pada tiap kesempatan. Sepertinya kamu memiliki bakat yang luar biasa dalam berpedang. Kalau begitu aku tidak akan menahan lagi untuk mengeluarkan kemampuan terbaik yang aku miliki, ucap pemuji tersebut tanpa sungkan. Mulanya ia menganggap jika dirinya lah yang memiliki bakat pedang di Sekte Naga Perak. Bahkan di benua Tianwu ini ia juga memiliki gelar yang membuat para pendekar menggigil ketika mendengar namanya. Tetapi sekarang, ia bisa merasakan jika Liman Setiawan memiliki bakat yang tidak boleh diremehkan. Penguji tersebut pun kemudian melanjutkan serangannya, tampak lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Namun baik Liman Setiawan maupun Siesifa tidak mengendurkan perhatiannya. Mereka berdua juga dengan cepat beradaptasi dengan gravitasi lantai ke-8 dan dapat menghindari dengan mudah. Bahkan tempat di mana Siesifa bertarung mulai bertebaran kristal es akibat kekuatan internalnya yang mulai meledak saat berhadapan dengan pendekar ahli berpedang. Kamu, bagaimana bisa memiliki atribut es? Tanya pemuji yang sedang berhadapan dengan Siesifa. Ini hanya bagian kecil dari keahlianku, tetapi lihatlah, ucap Siesifa dengan senyum lebar. Berikutnya ia melompat ke udara, lalu menembakkan kristal es yang segera menyelimuti seluruh lantai ke-8, membuat suhu ruang kian dingin dan membuat dua orang kultivator berpedang langsung kehilangan daya tempurnya dengan cepat. Sebagai Dewi Phoenix Es, Siesifa untuk pertama kalinya menunjukkan keahliannya di alam surgawi. Aku mau lihat sampai kapan kalian bisa bertahan, ucap Siesifa sambil mengedarkan energinya semakin kuat. Segera, dari arah bawah kaki kedua penguji muncul sebuah kekuatan besar yang membekukan kaki mereka. Kekuatan yang baru pertama kali mereka rasakan tersebut membuat pergerakan mereka langsung terhenti dan pancaran ki di dalam tubuh mereka pun terasa padam. Bagaimana bisa ini terjadi? Seorang penguji bertanya dengan heran. Semakin kuat ia mengerahkan energi ki-nya, justru kekuatan es yang menerpanya semakin besar pula. Kedua energi bukannya saling bertolak, melainkan energi ki di dalam tubuhnya seperti tertarik lebih dalam untuk menuju jurang es yang sangat dalam. Liman Setiawan yang melihat aksi istrinya tersebut hanya tersenyum tanpa daya. Pertarungan yang semestinya bisa ia lakukan dengan santai akhirnya harus berakhir dengan cepat. Kami menyerah, ucap pemuji lainnya yang semakin merasakan kebekuan hingga menyelimuti organ dalamnya. Siesifa pun segera menghentikan aksinya. Ia semula ingin menguji tingkat kekuatannya sendiri setelah berhasil menerobos beberapa saat lalu. Ia juga ingin menunjukkan dominasinya sebagai Dewi Phoenix Es yang legendaris. Hanya Liman Setiawan pemilik api abadi dan juga Siesifa yang pada akhirnya bisa membungkam kedua orang penguji dengan mudah. Siesifa ingin segera meninggalkan lantai ke-8 yang menurutnya justru tampak membosankan. Kalian bisa melewati lantai ini, ucap seorang lainnya dengan bibir bergetar menahan kebekuan. Terima kasih senior, ucap Liman Setiawan sambil memasukkan kembali pedangnya. Sebaiknya kedua senior tidak menganggap remeh suamiku. Apa yang aku tunjukkan barusan hanyalah seujung kuku bakat yang dimiliki oleh suamiku, ucap Siesifa memperingatkan pemuji. Kalian memang luar biasa, sepertinya Sekte Naga Perak sangat beruntung bisa merekrut kalian berdua, ucap pemuji tanpa menyembunyikan kekagumannya. Selain para tetua, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka berdua. Bahkan kali ini mereka kalah tanpa terjadi pertarungan sengit pada umumnya. Di bawah hawa dingin yang ditebarkan oleh Siesifa membuat kekuatan mereka menjadi hilang seperti membeku dalam kristal es yang semakin lama semakin kuat membungkus jiwa mereka. Keduanya menyadari jika kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dijumpai dengan mudah meski di seluruh alam surgawi. Kemampuan seorang kultivator biasanya hanya mampu membekukan bentuk fisik serta lingkungan sekitar. Tetapi berbeda dengan kekuatan Siesifa barusan yang ternyata mampu mengunci jiwa mereka ke dalam jurang es yang sangat dingin. Namun keduanya juga menyadari dengan bakat unik yang dimiliki oleh Liman Setiawan, dengan suhu ekstrim yang mampu membuat kedua penguji tidak berdaya, ia tampak sangat santai seolah tidak ada perubahan suhu yang mempengaruhi kondisi fisiknya.
Setelah menyelesaikan ujian di lantai ke-8, Liman Setiawan dan Xie Sifa pun melangkah menuju lantai puncak atau lantai ke-9. Mereka berdua tampak lebih berhati-hati saat membuka pintu yang menjadi pembatas kedua lantai tersebut. Seperti lantai-lantai sebelumnya, tekanan gravitasi pun semakin kuat dan kali ini pun hal tersebut kembali berlaku. Baiklah, jika seperti ini maka jangan salahkan aku jika bertindak sedikit lebih perhitungan, ucap Liman Setiawan yang langsung menyadari sesuatu hal yang berbeda. Aku akan menjagamu, sepertinya tempat ini memiliki energi yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, ucap Liman Setiawan kepada wanitanya tanpa basa-basi. Baik GG, aku mengerti. Segera Xie Sifa pun duduk bersila tanpa banyak bertanya. Energi yang terkumpul di lautan dantiannya bergerak reaktif menarik esensi Qi yang berkumpul di tempat ini. Napasnya yang tenang menyemburkan kekuatan lain yang berkecamuk, darah di dalam tubuhnya membentuk lapisan Qi yang membuat lingkaran khusus yang lebih tebal lagi. Xie Sifa percaya jika Liman Setiawan memiliki rencana lain, jika sebelumnya ia menahan diri untuk menerobos namun kali ini ia justru memintanya untuk menyerap esensi Qi yang berkumpul dan juga begitu terjaga kemurniannya. Liman Setiawan tersenyum bahagia melihat kemampuan istrinya dalam berkultivasi. Liman Setiawan menyadari jika saat ini mereka berdua seperti mendapatkan hadiah besar karena berhasil menyelesaikan beberapa ujian di lantai-lantai sebelumnya. Awalnya ia mengira jika lantai 9 memiliki ujian pertarungan atau uji bakat lainnya, namun tidak disangka jika pada langkah awal mereka berdua langsung disambut oleh energi aneh yang sepertinya familiar mirip kristal kehidupan yang sebelumnya diperkenalkan oleh Kaisar Safiwang. Pada akhirnya Liman Setiawan pun akan membiarkan Xie Sifa menerobos dan berada di ranah berikutnya, tingkatan yang berada di atas Liman Setiawan sendiri. Sebagai seorang Jenderal Naga Langit, Liman Setiawan merupakan jenderal yang ahli strategi dalam pertempuran taktis. Sehingga hal semacam itu sudah bisa ia terapkan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Bab 177. Baiklah, jika seperti ini maka jangan salahkan aku jika bertindak sedikit lebih perhitungan, ucap Liman Setiawan yang langsung melakukan kultivasi aura sunyi miliknya secara diam-diam. Aku akan menjagamu, sepertinya tempat ini memiliki energi yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, ucap Liman Setiawan kepada wanitanya. Baik GG, aku mengerti. Segera Xie Sifa pun duduk bersila, energi yang terkumpul di lautan dantiannya bergerak reaktif menarik esensi Qi yang berkumpul di tempat ini. Napasnya yang tenang menyemburkan kekuatan lain yang berkecamuk, darah di dalam tubuhnya membentuk lapisan Qi yang membuat lingkaran khusus yang lebih tebal lagi. Xie Sifa percaya jika Liman Setiawan memiliki rencana lain, jika sebelumnya ia menahan diri untuk menerobos namun kali ini ia justru memintanya untuk menyerap esensi Qi yang berkumpul dan juga begitu terjaga kemurniannya. Liman Setiawan tersenyum bahagia melihat kemampuan istrinya dalam berkultivasi. Liman Setiawan menyadari jika saat ini mereka berdua seperti mendapatkan hadiah besar karena berhasil menyelesaikan beberapa ujian di lantai-lantai sebelumnya. Awalnya ia mengira jika lantai 9 memiliki ujian pertarungan atau uji bakat lainnya, namun tidak disangka jika pada langkah awal mereka berdua langsung disambut oleh energi aneh yang sepertinya familiar seperti kristal kehidupan yang sebelumnya diperkenalkan oleh Kaisar Safiwang. Waktu pun berjalan dengan cepat. Tidak terasa hari akan berganti ketika Xie Sifa masih terlarut dalam proses penyerapan energi di lantai ke-9. Bumim, kekuatan besar segera menyelimuti tubuh Xie Sifa. Hawa dingin yang kuat pun melonjak dengan cepat membuat lantai di lantai 9 seperti dilapisi es secara perlahan-lahan dalam kecepatan yang bisa diikuti oleh mata telanjang. Bagus, ucap Liman Setiawan tersenyum senang. Merasakan kekuatannya menerobos, Xie Sifa pun membuka matanya dan mengatur pernapasannya dengan gerakan yang teratur. Minumlah pil naga tersembunyi, teruskan dan hentikan jika terjadi pergolakan energi yang kiranya membahayakan, ucap Liman Setiawan sambil memberikan pil naga tersembunyi kepada istrinya tersebut. Dengan demikian kini sisa pil naga tersembunyi hanya 3 saja, menurut rencana Liman Setiawan ingin memberikannya pada 3 orang tetua puncak. Xie Sifa dengan senang menerima pil tersebut dan dengan cepat menenggaknya agar benar-benar bisa ia ambil manfaatnya. Setelah melewati tenggorokannya, pil tersebut itu pun menyebar ke seluruh tubuh dengan dentuman energi yang perlahan terdengar seperti genderang mau perang. Cukup lama pada bagi Xie Sifa untuk menyerap esensi dari pil tersebut, ia juga merasakan dengan cepat jika kekuatan besar yang perlahan menyebar ke seluruh meridiannya itu membentuk lingkaran tenaga dalam yang semakin kuat. Bumim, tubuh Xie Sifa pun bergetar cukup kuat, ada kekuatan tambahan yang kini seolah membaur dengan inti es yang berada di dalam tubuhnya. Xie Sifa cukup senang,
2 kali peningkatan kekuatannya membuat ia stabil berada di ranah pendekar Dewa Surgawi tingkat menengah. Dengan keadaan seperti ini, maka posisi Siva tidak lagi bisa menjadi sebagai peserta turnamen 12 benua yang digelar beberapa bulan lagi. Dengan kekuatannya yang sekarang ini, ia bahkan sudah hampir menyamai tingkat kekuatan seorang tetua. Akhirnya kamu bisa menunjukkan potensi dirimu dengan baik, ucap Liman Setiawan senang. Meski sekarang ia berada di bawah tingkatan istrinya tersebut, namun Liman Setiawan sengaja menahan diri demi mengejar kesempatan untuk menjadi bagian peserta turnamen. Ia masih memiliki pedang kehidupan dan juga api abadi, meningkatkan kekuatan dengan menyerap energi dari para kultivator adalah hal yang mudah. Dasar bodoh. Bukankah dengan seperti itu juga Kaisar Safi Wang meningkatkan kekuatannya? Ia bisa berada di atas angin karena metode api abadi yang sepertinya menjadi andalannya untuk mendongkrak kekuatannya, gumam Liman Setiawan yang baru menyadari kembali makna keberadaan api abadi yang kini bersarang di dalam dantian tubuhnya. Di saat energi Qi mulai menipis, Siva pun akhirnya menghentikan kultivasinya dan cukup berpuas diri dengan pencapaiannya sekarang. Hahaha, kalian memang luar biasa, ucap seorang pria tua yang memiliki aura kuat di sekujur tubuhnya. Ia tiba-tiba muncul dan juga mengenakan topeng untuk menutupi identitasnya. Bab 178. Salam hormat tetua, sapa Liman Setiawan dengan hormat. Kalian memiliki bakat yang luar biasa, pantas saja bisa memasuki lantai ke-9 ini tanpa kendala. Bahkan kalian juga melakukan strategi yang tepat untuk tidak berebutan mendapatkan energi Qi unik yang sengaja dihasilkan oleh tempat ini, ucap pria bertopeng tersebut dengan serius. Terima kasih tetua, Liman Setiawan dan Siva berkata bersamaan. Sebelumnya aku memperhatikan jika kamu mengkonsumsi pil yang tidak dibuat oleh Sekte Naga Perak, ucap pria tersebut kepada Liman Setiawan dengan penasaran. Rupanya tetua memperhatikan dengan jeli. Ini adalah pil naga tersembunyi yang kelak akan dihasilkan oleh Sekte Naga Perak, jawab Liman Setiawan sembari mengeluarkan sebutir pil naga tersembunyi dari dalam sakunya. Menarik, sangat menarik. Dengan kekuatanmu saat ini, kau memiliki beberapa kesempatan untuk menaikkan ranahmu. Kenapa tidak kau lakukan? Tanya pria tersebut penuh selidik. Saya hanya ingin berpartisipasi dalam turnamen 12 benua, jawab Liman Setiawan dengan lugas. Jadi begitu. Cukup menarik. Siapa nama kalian? Tanya pria tersebut kemudian. Nama saya adalah Liman Setiawan, sedangkan di samping saya adalah Siva, jawab Liman Setiawan. Kalian juga bukan berasal dari benua Tianwu, ujar pria tersebut dengan tatapan tajam. Tentu saja bukan, kami datang ke tempat ini karena memiliki sejarah panjang dengan leluhur kami, ucap Liman Setiawan tanpa ragu. Hahaha, apakah leluhur kalian berhubungan dengan pendiri Sekte Naga Perak? Tanya pria tua tersebut berusaha untuk menebak. Bukan, leluhur kami adalah Kaisar Safi Wang dari alam langit, alam lapis kedua yang biasa kalian rendahkan, ucap Liman Setiawan dengan tatapan tajam. Dengan kekuatan lelaki tersebut, Liman Setiawan yakin jika ia merupakan bagian dari kekuatan Sekte Naga Perak yang tidak terungkap. Apalagi ia juga mendiami tempat tertinggi pagoda 9 lantai, jelas identitasnya tidak biasa. Apa, kalian berasal dari alam kedua? Bagaimana kondisi Kaisar Agung Safi Wang beserta istrinya? Tanya pria tersebut sambil melepaskan topengnya. Kaisar kami sudah lama meninggal, mewarisi bakat dan juga urusan yang harus kami tunaikan, Liman Setiawan berkata dengan ekspresi serius. Kalian memiliki sifat yang sama, seharusnya kamu juga orang yang dipilih, ujar lelaki tua itu sambil menghela napas panjang. Namaku adalah Bai Xian, adik dari Bai Ming ketua Sekte Naga Perak yang berkawan baik dengan Kaisar Safi Wang, ucap lelaki tersebut memperkenalkan dirinya. Sebagai penanggung jawab tempat ini, aku tidak bisa serta-merta keluar dengan leluasa. Tempat ini merupakan tempat satu-satunya yang dipesankan oleh kakakku dalam membentuk orang-orang yang kelak akan membawa sekte kepada kejayaan. Rupanya apa yang dicita-citakan oleh kakakku bukanlah omong kosong. Kalian adalah sosok yang sudah lama aku tunggu-tunggu, Bai Xian berkata dengan penuh emosional. Tetua, apakah kemunduran Sekte Naga Perak disebabkan karena kematian pemimpin sekte? Tanya Liman Setiawan. Di antaranya demikian, tetapi hal yang paling mendasar tentu berhubungan dengan ambisi Kaisar Dewa Henrik yang untuk berkuasa penuh atas 12 benua, ucap Bai Xian menjelaskan. Tidak lama lagi aku akan datang dan mengacaukan semua ambisi Kaisar Bengis itu, ucap Liman Setiawan dengan sungguh-sungguh. Seharusnya itu mungkin,
Hanya saja kamu harus melakukannya dengan penuh perhitungan, ucap Bai Xian memberikan saran. Tetua tidak usah khawatir, aku dan istriku akan membalaskan budi baik kalian terhadap kaisar kami. Perjalanan kami ke alam surgawi juga bertujuan untuk membasmi para pengkhianat dan juga melanjutkan hubungan baik dengan Sekte Naga Perak, ucap Liman Setiawan tanpa ragu sedikitpun. Bagus, jika begitu kalian sudah bisa menjadi tetua muda berikutnya, ucap Bai Xian dengan tersenyum. Biarkan semuanya mengalir dengan melalui beberapa tahapan, aku yakin jika para tetua lainnya akan berpikiran sama denganku dan menjadikan agenda turnamen 12 benua sebagai waktu yang tepat untuk unjuk kebolehan, ucap Liman Setiawan. Hahaha, ya kamu memang mirip dengannya, cara berpikirmu memang seperti yang dikatakan oleh kakakku dalam menggambarkan karakteristik Kaisar Safi Wang, ucap Bai Xian dengan nada kagum. Selain itu, ujian di lantai ke-9 ini adalah kebijaksanaan. Kalian berdua aku nyatakan lulus dan berhak mendapatkan token khusus Sekte Naga Perak. Bai Xian segera mengeluarkan 2 buah lencana khusus yang ia sebut sebagai token. Terima kasih tetua, kami akan berusaha sebaik mungkin dan tidak akan mengecewakan kalian, Liman Setiawan berkata dengan penuh semangat. Selain itu, tetua juga sepertinya harus mengkonsumsi pil naga tersembunyi sebagai tanda pertemuan kita. Aku yakin Sekte Naga Perak pada akhirnya tetap harus memiliki pemimpin pengganti, ucap Liman Setiawan dengan lugas. Ia kemudian memberikan pil naga tersembunyi pada Bai Xian. Anak muda, seharusnya orang-orang sepertimu lah yang membuat kemajuan dengan membawakan perubahan nyata, Bai Xian berkata dengan pupil mata sedikit menyusut. Tetua, keberadaanku tidak akan lama. Alam langit juga harus diperhatikan dan itu merupakan tempat aku dilahirkan jadi tidak ada alasan kuat untuk meninggalkannya terlalu lama. Liman Setiawan tentu memikirkan Nu Hume dan juga Mimiyun. Baiklah, setelah 7 hari aku akan mengambil keputusan, ucap Bai Xian dengan hati-hati. Ia tentu mengagumi sosok Liman Setiawan, namun ia juga tidak mau gegabah dengan mengambil keputusan cepat dengan mengabaikan tindakan yang bersifat rasional. Bab 179. Sekarang kalian bisa meninggalkan tempat ini untuk segera menemui para tetua lainnya dengan menunjukkan lencana yang baru saja aku berikan. Sedikit informasi saja, jika istrimu akan menjadi tetua muda puncak ketiga. Sedangkan kamu sendiri akan menempati posisi sebagai seorang diaken, ucap tetua Bai Xian menjelaskan posisi Liman Setiawan dan juga Xie Sifa. Baik tetua, jika begitu kami pamit dan terima kasih atas kepercayaan dari tetua, ucap Liman Setiawan dengan hormat. Liman Setiawan dan Xie Sifa pun keluar menuju salah satu pintu yang berada di posisi paling kiri. Mereka berdua berada di tingkat tertinggi dan harus menggunakan tenaga dalamnya untuk melayang di udara dan meninggalkan pagoda 9 lantai. Liman Setiawan cukup senang dengan diterimanya kedatangan mereka berdua di Sekte Naga Perak. Apalagi mereka yang semula ingin berpetualang di alam surgawi kini mendapatkan tempat tinggal yang bisa meningkatkan kekuatan mereka sekaligus mengatur strategi dalam membalaskan dendam alam langit. Sesampainya di puncak kedua, Liman Setiawan sudah mendapati kembali 3 orang tetua yang memang sudah menunggu kedatangan Liman Setiawan dan juga Xie Sifa. Salam hormat para tetua, sapa Liman Setiawan ketika memasuki aula pertemuan. Sepertinya kalian berdua sudah berhasil menyelesaikan ujian di pagoda 9 lantai, ujar Johnson Qin dengan penuh semangat. Benar sekali tetua, Liman Setiawan mengeluarkan lencana yang diberikan oleh tetua Bai Xian. Xie Sifa juga melakukan hal yang sama, meski lencana yang ia miliki berbeda dengan milik Liman Setiawan. Tetua muda, ucap Johnson Qin dan 2 tetua lainnya secara bersamaan dengan ekspresi terkejut. Tetua Johnson Qin, Tetua Jian Kun dan Tetua Panjimu jelas terkejut. Semula mereka mengetahui jika kekuatan wanita Liman Setiawan tersebut berada di ranah Kaisar Surgawi. Kini dengan kekuatannya yang berada di ranah pendekar Dewa Surgawi tingkat menengah jelas bukanlah sesuatu yang biasa, bahkan keberadaan seperti ini sangat langka di alam surgawi sendiri. Sementara mereka bertiga juga terkejut dengan kekuatan Liman Setiawan yang masih bertahan di ranah pendekar Kaisar Surgawi. Meski ada peningkatan namun tidak se-ekstrim Xie Sifa yang merupakan pewaris dari permaisuri Dewi Phoenix S. Bagaimana tetua, apakah kami sudah layak untuk tinggal di puncak ketiga? Tanya Xie Sifa memecah kebekuan suasana. Tentu saja, kalian sangat layak untuk berada di puncak ketiga, ujar tetua puncak kedua Panjimu. Kalian juga bisa tinggal berdua dan mengatur puncak ketiga sesuai dengan pengaturan kalian, timpal Johnson Qin memberi informasi tambahan. Terima kasih para tetua, jika begitu kami akan segera pamit. Namun sebelum kami pamit,
aku ada sedikit pemberian meski salah satu dari kalian tidak kebagian. Tetapi setelah ini aku berjanji akan membuatnya kembali dengan jumlah yang lebih banyak untuk menguatkan Sekte Naga Perak dalam bidang alkemis, ucap Liman Setiawan sambil menyerahkan 2 butir pil naga tersembunyi kepada tetua puncak kedua dan keempat. Sedangkan tetua puncak pertama, Johnson Qin cukup mengerti akan situasinya. Ini berarti ia memiliki kesempatan untuk datang berkunjung ke puncak ketiga membicarakan beberapa hal penting lainnya bersama Liman Setiawan. Apakah ini pil yang sama dengan yang Wudong katakan sebelumnya? Tanya Panji Mu penasaran. Ya, ini bagian yang sama. Pil untuk meningkatkan kekuatan, setidaknya dalam 2 atau 3 hari ke depan Sekte Naga Perak akan memiliki standar kekuatan yang berbeda dengan kekuatan lainnya yang berada di alam surgawi, ucap Liman Setiawan tanpa ragu. Pil naga tersembunyi memang memiliki fungsi mendongkrak kekuatan kultivator hingga ke ranah pendekar keabadian. Sehingga dengan tingkatan para tetua saat ini Liman Setiawan yakin jika semuanya akan meraih predikat tersebut dan menciptakan kekuatan yang menakutkan. Aku mengerti, kalian berkultivasilah dan aku akan menjaga kalian selama proses tersebut, Johnson Qin berkata sambil tersenyum. Baiklah jika begitu, aku tidak akan menahan diri, ucap Panji Mu dengan senang. Aku juga, ungkap tetua Jian Kun. Jika begitu, maka kami mohon undur diri, ucap Liman Setiawan seraya pamit meninggalkan aula pertemuan. Jangan lupa 3 hari lagi kalian datang ke tempat ini untuk mendapatkan pengukuhan posisi kalian, ujar Panji Mu dengan senang. Dengan adanya kejadian seperti ini, maka pengukuhan Wudong pun diundur dan akan dilaksanakan bersama dengan Xie Sifa sebagai tetua muda. Sementara Liman Setiawan yang masih berada di posisi dia akan cukup dituliskan dalam aula perbendaharaan untuk disebarkan ke beberapa paviliun puncak. Liman Setiawan dan Xie Sifa mengangguk pelan, lalu keduanya segera menuju ke puncak ketiga. Kini dengan posisi keduanya mereka secara resmi sudah menjadi bagian Sekte Naga Perak melalui perekrutan luar. Bab 180. Selepas kepergian Liman Setiawan, tetua Baisian yang berada di pagoda 9 lantai pun tampak termenung. Dirinya tidak terlalu tertarik dengan urusan Sekte Naga Perak seperti yang dialami oleh kakaknya. Kejadian masa lampau juga masih membuat luka mendalam sehingga hal itu pula yang membuatnya menarik diri dari urusan luar. Tetua Baisian tentu memikirkan apa yang baru saja terjadi. Pertemuannya dengan Liman Setiawan secara tidak langsung mulai menggoyahkan pemikirannya yang selama ini sudah terbentuk. Anak itu benar-benar unik, kakakku berjodoh dengan Kaisar Safi Wang tetapi aku tidak begitu tertarik saat itu. Sekarang pewaris Kaisar Safi Wang datang ke tempat ini dengan pembawaan yang benar-benar mirip. Apakah ini sudah menjadi takdirku untuk meneruskan perjuangan Bai Ming? Batin tetua Baisian bergolak, jelas ia juga masih memiliki kepedulian terhadap Sekte Naga Perak. Tetua Baisian sendiri memang sudah lama memilih menempati pagoda 9 lantai ketimbang sibuk membantu kakaknya. Sebenarnya ia merupakan tetua terkuat di antara 3 tetua puncak yang ada. Namun keberadaannya tidak dihitung. Hanya pihak tertentu yang mengetahui keberadaan dirinya. Bahkan beberapa orang di benua lainnya menganggap jika Baisian merupakan sosok pengganti Bai Ming yang sesungguhnya. Sambil menggenggam pil naga tersembunyi pemberian Liman Setiawan, ekspresi Baisian nampak rumit. Jika benda seperti ini mampu mengubah tingkat kekuatanku, maka aku akan turun dan mendengarkan kata-kata pemuda itu, ucap tetua Baisian dengan pikiran kosong. Selanjutnya Baisian pun menelan pil yang dikatakan sebagai pil naga tersembunyi itu, pil yang memang seperti namanya yang memiliki efek kekuatan seperti naga yang baru dibangkitkan. Pil pemberian Liman Setiawan pun meluncur mulus di tenggorokan tetua Baisian, rasa hangat yang mengalir dari ujung tenggorokannya mulai menyebar dengan sensasi rasa nyaman yang luar biasa. Jaringan meridian dan jutaan sel darah merahnya seperti terangsang oleh sebuah kekuatan yang mampu membuat aliran darah bergerak lebih aktif. Tetua Baisian merasakan seperti ada naga yang berenang di dalam meridiannya. Setiap gerakan naga tersebut menyemburkan energi bawaan yang sangat kuat. Ini, bagaimana bisa ada pil seperti ini? Tetua Baisian tercengang dengan perubahan energi di dalam tubuhnya. Ia merasakan sensasi yang lebih kuat ketimbang masa-masa penerobosan yang pernah ia alami sebelumnya. Pemuda itu memang tidak membual, ucap tetua Baisian sambil menggigit bibirnya. Menyadari jika ia akan menghadapi peristiwa yang sangat dinantikan oleh para kultivator, buru-buru ia memposisikan dirinya ke dalam posisi duduk bersila untuk mengatur pernapasannya. Ia yang sudah berada di ranah pendekar keabadian tingkat awal pun langsung mengerti dan seketika menjadi yakin jika takdir barunya sudah menunggu di depan mata. Hahaha,
Tidak disangka aku mengubah pendirianku hanya karena kedatangan seorang pemuda. Setelah berkata seperti itu ia menarik napas dalam-dalam dan mulai terlarut dalam kultivasinya. Bai Xian benar-benar membulatkan tekadnya dan tidak lagi berserah diri di dalam pagoda 9 lantai yang merupakan warisan naga perak pendiri sekte. Sama halnya dengan tetua Bai Xian, kejadian serupa juga terjadi pada tetua puncak kedua dan tetua puncak ketiga. Kedua orang itu, baik Pan Jimu maupun Jian Kun tentu tidak ingin melewatkan kesempatan seperti yang sudah mereka lihat sendiri pada Wudong. Apalagi tetua kedua merupakan seorang tetua yang selama ini berkecimpung di dunia alkemis dan bertanggung jawab atas pasokan sumber daya pil di dalam sekte naga perak. Pan Jimu segera memasuki tempat kultivasi tertutupnya. Sebagai ahli formasi ia memiliki tempat khusus yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain yang berusaha mengganggu proses pentingnya tersebut. Sementara Jian Kun memilih tempat terbuka di puncak keempat Gunung Sumisan. Ada 5 orang di agen kepercayaannya yang menjaga tempat tersebut sehingga Jian Kun bisa dikatakan termasuk orang yang cukup berhati-hati. Adapun Liman Setiawan sendiri sebenarnya sedang menjalankan skenario besar. Ia yang merupakan Jenderal Naga Langit sudah memikirkan rencana matang. Ada hal menarik yang sebenarnya sedang ia rencanakan. Dari awal kedatangannya ke tempat ini sebenarnya Liman Setiawan tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap tetua puncak pertama. Meski di antara para tetua puncak sikap tetua Johnson Qin adalah yang paling ramah, namun Liman Setiawan memiliki penilaian sendiri terhadap pengkhianat sesungguhnya dari 4 keluarga besar yang menyokong kaisar penguasa alam surgawi. Liman Setiawan juga bisa menebak, jika kematian ketua sekte Bai Ming berhubungan dengan tetua Johnson Qin yang licin seperti belut namun jinak seperti burung merpati. Jadi sangat jelas, terkait pil naga tersembunyi Liman Setiawan hanya memberikannya pada orang yang layak saja. Adapun maksud Liman Setiawan untuk menarik minat tetua Johnson Qin untuk datang ke puncak ketiga adalah agar orang tersebut tidak mengganggu proses kenaikan ranah dari 2 orang tetua lainnya. Adapun tentang tetua tersembunyi Bai Xian, Liman Setiawan yakin jika orang tersebut akan datang dan keluar dari pagoda 9 lantai untuk bergabung menjadi pemimpin sekte menggantikan Bai Ming yang tewas akibat sebuah konspirasi besar antara kaisar penguasa dan tetua Johnson Qin pastinya. Bersambung.